warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan afdhalas syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu mukhlishan wa surura. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus shalah ba'dal maktubah as-salatul lail. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa media sosial, saudara-saudaraku yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman Islam, sehat jasmani pun rohani, fa insyaallah. Walaupun dalam kondisi kita masih berada di rumah, beribadah di rumah, komunikasi dengan keluarga, buka puasa juga di rumah, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut ajaran. Tentunya kita semua yang mengharapkan syafaatnya ini bil hadza ilmul qiyamah, fa insyaallah semoga senantiasa kita semua termasuk umatnya beliau yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan kajian Ramadan episode kali ini yaitu mengenai keutamaan salat tahajud di bulan suci Ramadan. Tentunya kita ketahui bersama bahwasannya berbicara masalah salat malam kayaknya berat. Kenapa saya katakan berat? Memang ujiannya luar biasa ketika seseorang lagi tidur nyenyak, enak, untuk bangun malam melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, luar biasa beratnya. Tapi kita lihat pahalanya luar biasa, karena ujiannya berat, pahalanya luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan agar Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Di sini ada manfaat dari sholat tahajud adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang ke tempat yang terpuji. Luar biasa sekali. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang utama atau sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat tahajud di tengah malam. Baik, berbicara tahajud di bulan suci Ramadan ini luar biasa ganjarannya. Ada satu riwayat yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika seseorang sedang tidur asik, enak, nikmat di ranjangnya di tengah malam, seorang hamba tersebut hendak melaksanakan tahajud karena sudah azam, dia niat ketika mau tidur
untuk bangun di tengah malam, untuk bangun mungkin menjelang sahur, melaksanakan sholat tahajud. Ternyata ketika hamba tersebut tertidur dan hendak bangun, di ranjangnya, kalau bahasa Jawanya apa, molak-malik, goyang-goyang, goyang kanan, goyang kiri, hendak bangun, ingin melaksanakan sholat tahajud, maka ranjang tempat ia tidur mendoakannya. Seraya berdoa untuknya. Apa kata ranjang? Allahumma atihi furushal marfu'ah. Ya Allah, gantikanlah ia ranjang yang tebal dan tinggi. Tentu ini adalah ranjang dari sorga. Perbedaan jauh ranjang yang kita tiduri dengan ranjang yang kelak nanti Allah sediakan di sorganya. Tebal, tinggi, halus, lembut, bahkan ada bidadarinya. Luar biasa nikmat. Kemudian ketika seorang hamba terbangun, dia sudah beranjak dari ranjangnya, memakai pakaian. Ketika memakai pakaian yang ia pakai pun mendoakannya. Apa kata pakaian? Allahumma atihi min khunalil jannah. Ya Allah, berilah ia pakaian yang indah dari surga. Subhanallah. Ketika seorang hamba ingin melaksanakan sholat, ketika memakai pakaian, baru saja bangun dari ranjangnya, pakaian mendoakannya. Bayangkan, pakaian yang kita pakai di dunia ini belum ada apa-apanya dibandingkan pakaian yang Allah sediakan kelak nanti di surga. Halus, lembut, sutra, luar biasa, nggak ada tandingannya. Semahal apapun pakaian yang kita pakai di dunia, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan pakaian surga. Insya Allah kita dipakaikan dengan pakaian indah dari surganya Allah. Kemudian ketika seorang hamba hendak memakai sendal, karena dia hendak berwudu, memakai sendal yang ia pakai pun mendoakannya. Apa kata sendal? Allahumma sabbit qadami ala sirat. Ya Allah, teguhkanlah kedua telapak kakinya di atas jembatan Siratal Mustaqim. Subhanallah. Luar biasa. Kita lihat menurut riwayat, Siratal Mustaqim, jembatan yang akan dilintasi, dilewati oleh semua umat manusia. Ada yang berjalan dengan jalannya secepat lari kuda. Jika seorang hamba yang suka sholat malam, sholat tahajud, karena sendal mendoakannya agar diteguhkan, dikuatkan. Karena di samping kanan dan kiri jembatan Siratal Mustaqim ada malaikat membawa cumuti siap untuk mencambuk seseorang yang melintasi di jembatan Siratal Mustaqim tersebut. Dan insya Allah orang yang melaksanakan sholat tahajud, maka akan Allah teguhkan kedua telapaknya di atas jembatan Siratal Mustaqim. Kemudian setelah memakai sendal, kemudian dia menuju ke tempat air wudhu. Ketika menuju ke tempat air wudhu, hendak berjalan ke tempat air wudhu, tempat air wudhu pun mendoakannya. Apa ke tempat air wudhu? Tempat air wudhu pun mendoakannya. Allahumma atihi min aqwabil jannah. Ya Allah, berilah ia tempat minum dari surga. Subhanallah. Ketika berjalan hendak menuju tempat air wudhu, didoakan oleh tempat air wudhu agar kiranya disediakan tempat minum dari surga kelak di akhirat. Subhanallah. Kemudian ketika berwudhu seorang hamba, air wudhu pun mendoakannya. Allahumma tahhirhu minaz zunubi wal khataya. Ya Allah, bersihkanlah ia, sucikanlah ia dari dosa dan salah. Manusia tempatnya salah dan dosa. Al-insanu mahal khata wa nisyan. Tetapi sebaik-baik seorang hamba yang berdosa, bersalah, dia mohon ampun kepada Allah, dia berbuat baik. Dan salah satu perbuatan baik inilah adalah ketika seorang hamba berwudu, sehingga air wudu pun mendoakannya. Ketika ia membasuh mulutnya, dosa dan kesalahan dari mulutnya keluar. Mungkin ada pernah kata-kata yang keji dan mungkar diucapkannya, keluar dari mulutnya ketika membasuh mulutnya berkumur-kumur. Ketika membasuh tangannya, kedua telapak tangannya, keluar dosa dan salahnya. Begitu pula muka dan lain sebagainya dan seterusnya. Subhanallah. Dan ketika seorang hamba hendak sholat di dalam rumahnya pun mendoakannya. Apa kata rumah? Allahumma wasi' qabrahu
wa nawwir hufratahu wa zid rahmatahu. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya kelak, terangilah liangnya, dan tambahkanlah rahmat kasih sayangmu padanya. Subhanallah. Saudara-saudara yang berbahagia, jangan pernah kita bersedih hati ketika dalam kondisi saat ini kita hanya bisa berada di rumah dan bisa beribadah di rumah, baik itu sholat sunnah maupun wajib, baca Quran dan lain sebagainya. Kita bersama keluarga di rumah. Ternyata ketika rumah tersebut dijadikan musola, dijadikan tempat ibadah, dijadikan tempat taklim, berzikir, maka rumah tersebut berdoa kepadanya, Allahumma wasi' qabrahu. Ya Allah, lapangkan kuburnya kelak. Tentu yang kita harapkan ketika kita mati ke alam kubur, masuk ke alam kubur, kita harapkan kubur tempat kita yang asli, rumah kita yang sebenarnya, yang hakiki adalah kubur. Ketika kubur kita lapang, luas, subhanallah, bahkan Allah terangi liangnya, tidak gelap di dalam kubur. Kita diterangi oleh cahaya dari Allah karena amal soleh kita di bulan Ramadan, salat tahajud diantaranya. Dan Allah tambahkan rahmat kasih sayangnya. 10 hari yang pertama hari ini masih 10 hari yang pertama bulan suci Ramadan, yaitu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jika Allah memberikan rahmat kepada hambanya khusus di bulan suci Ramadan, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan fadilah keutamaan bulan suci Ramadan kepada kita, yang salah satunya kelak di alam kubur dilapangkan, diterangi liangnya, bahkan Allah tambahkan rahmatnya. Semuanya berdoa ketika seorang hamba hendak melaksanakan salat tahajud, baik doanya ranjang, pakaian, sendal, tempat air wudhu, dan rumah yang ia tempat tinggalnya tersebut, maka semuanya itu berdoa. Apa kata Allah? Allah menjawab doa mereka. Ya abdi, minkat doa wa minal ijabah, minkan su'al wa minan nawal, minkal istighfar wa minal ghufran. Wahai hamba-hambaku, kalian berdoa, aku yang mengabulkannya. Kalian meminta, aku yang memberi. Kalian memohon ampun, beristighfar kepadaku, aku memberi ampun kepada kalian. Subhanallah, inilah keutamaan salat tahajud khusus di bulan suci Ramadan. Maka jangan pernah kita bersedih hati, berkecil hati, belum bisa berangkat ke masjid untuk beribadah seperti tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi Allah berikan kesempatan pada tahun ini, kita khusus bersama keluarga, kita hidupkan rumah kita, membaca Al-Quran, salat malam. Fa insya Allah dengan tahajud kita, salat malam kita di bulan suci Ramadan membuahkan hikmah yang luar biasa. Fadilah keutamaan Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang menghidupkan malam pada malam-malam bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, khusus pribadi saya, lebih meningkatkan lagi kualitas ibadah kita, tahajud kita khusus di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan jangan pernah bosan untuk selalu menonton, menyimak video ini dengan episode yang berbeda-beda. Insya Allah membawa berkah untuk kita semuanya, dan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita derajat orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.